Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Shalatu wassalamu safil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maksudi wa ridha wa maqsudi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Mari sama-sama kita mulai kuliah kita ini dengan bermohon kepada Allah agar Allah membukakan hati kita untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak. Allahumma ftah lana bi futuhil arifin. Allahumma ftah lana bi futuhil arifin. Allahumma ftah lana bi futuhil arifin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita hari ini kuliah yang ketiga ya. Yang pertama RPS, terus kemarin kita belajar tentang pengantar ilmu jurnalistik, dan hari ini kita belajar tentang ruang lingkup jurnalistik dan prinsip-prinsip jurnalistik. Jadi apa sih, sejauh mana sih ruang lingkup dari jurnalistik itu dan prinsip-prinsipnya bagaimana? Nah, ini hari ini kita akan bicarakan itu. Sebelum azan Jumat, kira-kira 5 menit sebelum azan Jumat atau 10 menit kita akan Ugan, masjidnya jauh nggak dari rumah, Ugan? Kenapa Pak? Dari rumah masjidnya jauh nggak? Dekat Pak. Dekat. 50 meter. Ya, oke. Berarti kita berhenti 10 menit sebelum azan ya? Iya siapa? Insya Allah. Kalau kelar sebelumnya juga nggak apa-apa. Baik, ya teman-teman silakan diundang. Ini baru 2 orang. Kita kuliah akan kita mulai karena nggak mungkin nunggu lama-lama. Baik Pak. Baik, apa sesungguhnya ruang lingkup jurnalistik itu? Ya, jadi ruang lingkup jurnalistik itu adalah bidang kerja jurnalistik, ya. Mulai dari sumber karyanya, ya. Jadi sumber karya jurnalistik itu, ya. Kemudian berita sampai penjelasan-penjelasan masalah-masalah yang hangat, ya. Ya, jadi itulah sesungguhnya, ya kan, apa ruang lingkupnya. Jadi sumber informasi karya jurnalistik itu yang pertama peristiwa, ya. Ada peristiwa, ada kejadian, ya. Ada yang kita sedang saksikan, ya, suatu peristiwa berlangsung. Peristiwa itu dalam segala hal tentunya, dalam segala bidang kehidupan, ya, baik hal-hal yang remeh-temeh dianggap, maupun hal-hal yang penting, maupun hal-hal yang spektakuler, atau hal-hal yang biasa, apakah itu kehidupan politik, sosial, keagamaan, kehidupan pribadi orang, ya kan, profil seseorang, atau peristiwa-peristiwa alam, ya, peristiwa-peristiwa kecelakaan yang kita saksikan di jalan, atau apa saja, ya, semua peristiwa, ya, itu merupakan sumber informasi bagi karya jurnalistik, ya. Jadi apa yang Anda saksikan, apa yang Anda lihat, apa yang Anda alami, itu sesungguhnya bisa ditulis, ya, menjadi sebuah karya jurnalistik, ya. Jadi tergantung sudut pandang kita dan kemampuan kita menulis saja. Nah, juga pendapat, ya, pendapat orang. Misalnya orang berpendapat terhadap sesuatu hal, atau kita mintakan pendapatnya, ya. Itu juga merupakan sumber informasi, ya. Jadi apakah peristiwa yang terjadi atau pendapat seseorang yang kita tanyakan atau disampaikan kepada kita, ya, itu yang menurut kita mengandung nilai berita, ya, maka itu adalah sumber dari informasi karya jurnalistik. Wah, ini ada sosok nih, ada tokoh, ya kan, yang lagi hangat, ya, dibicarakan di publik. Kita kejar, kita minta komentarnya, itu merupakan sumber informasi. Tiba-tiba kita berjalan, ya kan, di jalan
sebuah jalan tiba-tiba jembatan rubuh, ya kan, menimpa banyak orang. Nah, itu peristiwa. Oh, ini berita ini. Fotonya diambil, dituliskan, atau dalam keadaan siaran langsung, ya kan, kita menayangkan, melaporkan, mereportasinya dari tempat kejadian, ya, melaporkan dari tempat kejadian. Itu juga merupakan sumber dari karya jurnalistik. Yang kedua adalah masalah-masalah hangat, ya, masalah-masalah yang lagi up to date, ya, lagi menjadi tren topik pembicaraan, ya, apa saja yang sedang menjadi topik, ya, trending topik, ya, istilahnya, yang sedang hangat dibicarakan, ya, masalah-masalah itu kita angkat menjadi sebuah sumber berita, ya kan. Kemudian masalah-masalah yang unik, ya, di dalam masyarakat, ya, kejadian-kejadian unik, ya. Nah, kejadian-kejadian ini bisa kejadian terjadi pada manusia, bisa pada alam, ya, pada kehidupan sosial, kehidupan masyarakat, ya. Jadi itu sesuatu yang menjadi sumber informasi untuk sebuah karya jurnalistik jika kita anggap itu memiliki nilai, ya, yang perlu kita sampaikan kepada khalayak. Nah, itu jadi ruang lingkupnya itu adalah mulai dari sumber-sumbernya, ya, dari mana kita dapatkan sumber-sumber itu, ya kan, kemudian kita menulis berita itu, membuat berita itu, kemudian menjelaskan, ya kan, berita-berita itu, ya kan, masalah-masalah yang hangat itu kemudian kita sebarluaskan, ya, itu merupakan ruang lingkup dari kegiatan jurnalistik. Berita, ya, berita itu ada yang sifatnya berita terkini, ya, berita terkini itu ya berita hari ini yang lagi menjadi trending topik, yang lagi hangat diperbincangkan, yang menjadi pembicaraan publik, ya. Nah, itu berita terkini. Ada kejadian-kejadian baru, ada peristiwa-peristiwa baru. Kemudian ada juga berita yang secara berkala disampaikan, ya. Berita berkala ini sesuai dengan perkembangannya. Minggu yang lalu kita bicara tentang persiapan peringatan G30 SPKI, ya, kemudian terus membicarakan tentang peringatan G30 kemudian kesaktian Pancasila dan seterusnya, misalnya berkala seperti itu. Atau kita mengulas sebuah peristiwa tentang kejadian sehari-hari, ya, kemudian penulisannya terus kita sampaikan secara berkala sehingga orang mengikuti perkembangan berita itu sampai tuntas, ya. Itu disebut dengan berita berkala, ya. Kemudian berita itu ada sifatnya news, ya. News itu adalah berita yang dalam bentuk tulisan non fiksi, ya. Jadi dia berdasarkan sebuah peristiwa faktual, ya, bukan fiksi, ya. Ya, jadi news itu adalah tulisan yang bersifat faktual, ya. Faktanya ada, bukan fiksi, ya. Itu disebut news. Di jalanan tiba-tiba sebuah kendaraan bertabrakan antara motor dengan mobil, ya kan? Nah, itu news, ya kan? Kemudian tadi pagi ada ledakan, ya, di sebuah rumah, ya, di Jalan Merpati Raya nomor 1 misalnya, ya kan? Itu faktual, kita tulis peristiwanya, kita tulis kejadian, kita tulis. Jadi bukan hayalan, ya, news itu bukan hayalan. Kalau fiksi itu suatu tulisan yang sifatnya imajinatif, ya, kita menghayal suatu peristiwa, kita tulis, misalnya kisah Sangkuriang. ya, kisah Sangkuriang misalnya, ya kan, kita nggak tahu benar atau tidak itu berita, kita tulislah itu kan. Nah, sebuah legenda misalnya, cerita-cerita fiksi, tapi fiksi dengan legenda itu agak berbeda. Kalau legenda itu berita-berita yang hidup di tengah masyarakat, walaupun kita tidak tahu kebenarannya iya atau tidak, tetapi itu turun-temurun diceritakan menjadi legenda. Tapi kalau fiksi itu memang sengaja kita buat ceritanya, ya kan, kita buat ceritanya. Nah, jadi secara imajiner, ya, kita hayalkan di dalam pikiran kita ada satu peristiwa, kemudian kita tulislah peristiwa itu menjadi sebuah karya fiksi. Tapi news tidak demikian. News itu adalah faktual,
faktanya ada dan tidak boleh dikarang-karang, tidak boleh nambah-nambahin ya. Jadi wartawan itu, jurnalistik itu menulis apa yang kita saksikan atau apa yang disampaikan oleh narasumber. Kalaupun kita mau memberikan itu semacam ulasan atau apa, kita akan berikan keterangan, ya kan? Kita berikan keterangan tambahan. Ya, biasanya dalam kurung red misalnya itu apa penjelasan redaksi ya, bahwa untuk menjelaskan agar orang paham apa yang dimaksud dengan tulisan kita. Tetapi ceritanya itu sendiri, peristiwanya itu sendiri haruslah faktual, tidak boleh fiksi. Itu yang disebut dengan news. Kemudian views ya. News dengan views itu berbeda. News adalah berita, views itu adalah pandangan. Jadi pandangan itu adalah suatu pendapat dari seseorang mengenai suatu masalah atau peristiwa. Jadi itu pandangan orang, ya. Pandangan orang itu bisa berbeda-beda, ya kan? Ahli yang sama pun tapi orangnya beda, itu pandangannya bisa beda. Apalagi ahli berbeda, orangnya berbeda, ya kan? Tambah bisa berbeda lagi. Yang satu melihat peristiwa dari sisi politik, yang satu melihat dari sisi sosial, yang satu melihat dari sisi agama, yang satu lagi melihat dari sisi psikologis, ya, dari sisi lain-lain. Maka pendapat itu akan beragam. Itu namanya views, pandangan. Apakah itu menjadi sumber berita? Ya kan? Iya, di dalam menulis itu menjadi sumber berita, ya kan? Menjadi narasumber dia, ya. Jadi bisa bersifat fakta yang kita lihat atau kejadian yang kita saksikan, atau juga bisa dalam bentuk pandangan atau pendapat orang lain. Misal satu contoh, hari ini orang-orang atau sebagian orang atau ada orang-orang yang menulis di media sosial tentang bangkitnya Neo PKI. Nah, itu misalnya yang lagi rame, ya kan? Kemudian kita wawancarai. Kita boleh wawancarai ahli di bidang sejarah. Kita boleh wawancarai tokoh PKI-nya. Kita boleh bicara tentang salah satu keturunan PKI misalnya. Atau kita bicara tentang pada tokoh agama atau tokoh sosial, ya kan, atau yang lain-lain. Itulah pendapat mereka, itulah yang disebut dengan views, yaitu pandangan mereka terhadap suatu peristiwa. Tapi itu tidak boleh kita karang-karang, memang pendapat dia yang kita harus tuliskan. Kalau kita karang kita salah. Ya, jadi apa yang dia katakan itu ya tinggal kita mengedit dari segi bahasa jurnalistiknya saja, ya kan, makna substansinya sama. Apa yang kita tulis. Nah, itu yang disebut views. Jadi sekarang Anda sudah paham news dengan views. Ya, news adalah berita tentang suatu kejadian secara faktual, sedangkan views adalah pandangan atau suatu pendapat dari seseorang mengenai suatu masalah atau peristiwa. Oke, sampai di sini biar ada dialog. Kira-kira ada yang mau diperjelas? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas, yang bingung, ya kan, silakan bertanya. Kalau ada. Ya, silakan, enggak? Pak, saya masih Siapa? dengan berita. Namanya siapa? Apakah salah satu? Namanya siapa? Iya, Pak. Hah? Nama saya Cynthia. Cynthia. Ya, silakan Cynthia. Kan saya belum begitu jelas dengan berita berkala, Pak. Apakah salah satu contoh dari berita berkala itu tentang hasil sidang di DPR tentang Perpu? Apakah seperti itu, Pak? Kan diberitakannya secara berkala. Ya. Sebetulnya berita berkala itu bisa apa saja, tapi penyampaiannya itu ya kalau dalam bahasa kita yang gampang berseri, ya kan? Hari ini disampaikan, besok disampaikan lagi dalam kesinambungan berita, ya kan? Bukan peristiwa baru, tapi kesinambungan berita yang kemarin. Tadi misalnya sidang di DPR tentang Perpu atau pembahasan undang-undang. Hari pertama sidang itu dibuka, kita laporkan, ya kan? Tentang dibukanya sidang pembahasan Perpu misalnya oleh DPR. Kita ceritakan yang menyampaikannya Menteri Kehakiman, ya kan? Nah, substansi isinya begini, ya. Kemudian udah segitu kita sampaikan. Nah, besoknya dimulai itu sidang oleh anggota DPR. Kita laporkan lagi bahwa hasil, ya kan, penyampaian draft undang-undang atau draft Perpu
yang kemarin itu mulai dibahas di DPR. Nah, ada tanggapan-tanggapan yang disampaikan oleh dari fraksi A, fraksi B, fraksi D. Kita uraikan itu satu-satu, kemudian dijawab oleh pemerintah. Nah, kemudian besoknya lagi kita masih liput itu. Ya, kalau kita anggap itu peristiwa ya masih hangat, masih layak dijual, masih dibaca orang, ya tentu itu pertimbangan media massa biasanya. Apakah dia berseri itu menjadi hangat masih pembicaraannya atau tidak, ya kan? Itu tergantung daripada pertimbangan media massa. Hari ketiganya masih menulis, ya kan? Ada perdebatan tentang pembicaraan Perpu. Wah, kita tulis tuh, berdebat hangat pendapatnya begini-begini. Hari keempat kita tulis lagi, ada yang walk out dari sidang Perpu. Jadi wartawan itu sebetulnya banyak sekali yang ingin ditulis, ya kan? Jadi luas sekali. Jadi wartawan itu tidak pernah mati kutu, ya kan? Dia ada saja. Kita dilihat dia punya ide, dia tulis. Nah, berita yang sama yang disampaikan berkala, ya kan, dari satu hari ke hari dan seterusnya, itu kita sebut dengan berita berkala. Tapi kalau berita terkini, apa yang terjadi hari ini, kan kalau di TV itu kan kita selalu tiba-tiba muncul, ya kan, info terkini. Ya, itu biasanya berita terkini, berita yang baru terjadi dan hangat. Itu bedanya. Jadi berkala benar tadi bisa jadi yang tadi sidang Perpu itu kalau kita liput setiap hari dan kita sampaikan secara berkala, yaitu disebut dengan berita berkala. Yang lain ada? Ya, Satu lagi Pak. silakan. Ya, kalau misalkan berita yang udah lama, tapi dia muncul lagi Pak, hangat lagi, itu masuknya ke berita terkini atau berita berkala Pak? Kalau dia belum pernah kita liput secara berkala, ya kan, kemudian ada peristiwanya muncul lagi, itu berita terkini, mungkin perkembangannya, ya kan, perkembangan. Tapi kalau memang sudah pernah kita muat berkala, kemudian kita lanjutkan seri berkalanya itu, ya itu termasuk berkala. Tapi kalau kita misal pernah minggu yang lalu kita meliput tentang, kita menulis tentang berita meletusnya Gunung Merapi misalnya, ya kan, udah kita tulis, besoknya kita nggak tulis, ya kan, tiba-tiba, ya kan, seminggu kemudian kawah Gunung Merapi itu mengalirkan lava dingin misalnya. Nah, masih tentang Merapi, tapi itu beritanya udah terkini lagi karena perkembangannya udah berbeda, ya kan. Jadi itu bukan berkala karena peristiwanya sudah berbeda lagi walaupun objeknya sama. Atau tiba-tiba kita menulis ditemukan ya satu keluarga, ya kan, terbenam dalam lumpur akibat ledakan Gunung Merapi minggu yang lalu. Nah, itu bukan berkala, ya kan, tapi dia berita baru meskipun kejadiannya diakibatkan dengan kejadian yang sama. Nah, yang berkala itu kita terus seri 1, seri 2, seri 3 kita menulis masih hal yang selama, tapi melanjutkan peristiwanya gitu. Jadi bisa dibedakan ya. Walaupun mungkin hal yang sama tapi objeknya berbeda atau tulis yang kita sampaikan itu berbeda topiknya, itu tidak berkala namanya, meskipun objeknya sama. Yang lain? Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak, sama-sama. Kalau nggak ada kita lanjutkan, kalau ada silakan. Ini karena ilmunya ilmu praktis, maka Anda harus paham. Jangan pura-pura paham ya. Kalau nggak paham tanya. Karena nanti kita akan menerapkannya dalam prakteknya. Jadi harus bisa bedakan mana views, mana news, mana berita terkini, mana berita berkala. Nah, paling tidak hari ini Anda punya pengetahuan itu.